Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga dimanapun kita berada senantiasa mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita balik lagi ke kandang doa Ibu Fam, Sobat BST. Kita ke kandang doa Ibu Fam milik Mas Alvin. Karena dari video yang kemarin itu ada yang berkomentar untuk dibuatkan video bagaimana ketika kita melakukan breeding sapi itu agar untuk anakannya selalu atau seringkali jantan, Sobat BST. Karena dari video kemarin itu untuk sapi-sapi di kandang doa Ibu Fam milik Mas Alvin ini, untuk 3 indukan ini selalu beranak jantan, Sobat BST. Jadi untuk sapi ini sudah 3 kali jantan semua, yang di tengah itu 2 kali jantan semua, dan paling ujung sana itu juga 2 kali jantan semua. Nah ini Mas Alvin, ini gimana kabarnya ini Mas? Alhamdulillah sehat Mas, kabarnya alhamdulillah sehat, tetap semangat cari rumput. Alhamdulillah ya Mas ya. Jadi kemarin itu dari video kemarin ada yang request Mas dibuatkan video terkait bagaimana ketika kita melakukan breeding sapi itu supaya anakannya itu seringkali jantan Mas. Mungkin dari Mas Alvin sendiri ada tips atau trik dari pengalaman Mas Alvin gimana agar indukan atau hasil breeding itu bisa mayoritas jantan? Kalau trik nggak ada Mas, cuman kalau di sini rata-rata itu masalah pengkawinan sapi itu di pagi hari, cuman itu. Terus kalau kata orang dulu gennya itu kandungan itu kalau masih pagi itu kan masih subur gitu. Terus kita isi di waktu pagi hari kalau bisa, kalau nggak bisa ya selonggar sahabat-sahabat semuanya lah. Oh gitu. Sore pun juga bisa. Kalau di sini rata-rata sebelum siang itu Mas, pagi hari dominan. Untuk IB-nya ya? Untuk IB-nya pagi hari. Jadi untuk IB-nya itu kalau untuk di kandang doa Ibu Fam ini seringkali pagi hari Sobat BST. Dan saya sendiri pengalaman bahwa untuk sapi-sapi yang saya pelihara itu ketika saya kawinkan di sore hari, dan mayoritas sore hari saya lakukan, untuk 3-4 tahun ini hasilnya selalu betina Sobat BST. Tapi mungkin perlu dikaji ulang mengenai proses pengawinan atau IB di pagi hari. Tapi memang selalu di pagi hari ya Mas? Pripun? Untuk pengawinannya selalu di pagi hari? Rata-rata di pagi hari Mas. Mungkin selain soal IB, apakah dari pemilihan bakal indukan atau indukan itu ada cara tersendiri agar agar bisa, oh ini indukannya bakal cetaknya anaknya sering jantan ini? Belum tentu Mas, kalau gitu nggak ada lah, nggak ada. Kalau pemilihan indukan yang penting yang pertama sapi itu sehat. Terus yang kedua ya kita sesuai selera lah, mau yang postur bagaimana, terus yang kesukaannya jenis apa, kayak gitu, kembali ke diri kita masing-masing. Selain dari proses IB dan pemilihan bakal indukan atau indukan tadi, untuk Mas Alvin sendiri di kandang doa Ibu Fam ini dari segi perawatannya gimana Mas? Perawatan simple Mas, apa adanya. Padanya. Pagi kita kasih pemboran cuman buratul itu sama air minum. Terus nanti sore jam 3 jam 4 kasih makan, udah cuman itu. Selain pakan dan comboran, apa ada misal seperti multivitamin dan lain sebagainya yang Mas Alvin ini gunakan untuk ternak-ternak sapinya dan bisa menjadi referensi dan dipraktikkan oleh teman-teman terutama Sobat BST ini? Ada Mas, saya cuma memakai B kompleks sama mineral. Jadi pemakaiannya hanya B kompleks dan mineral. Terus di samping itu juga memakai kunir bubuk. Kunir bubuk. Kenapa pakai kunir bubuk Mas?
buat nambah nafsu makannya. Jadi penambah nafsunya pakai Nambah nafsu makan. B komplek dengan kunir bubuk. Kalau B komplek itu kan untuk memenuhi nutrisi-nutrisi yang belum ada di pakan gitu loh mas. Oh itu. Kalau di sini pakannya cuman ijon-ijon kayak gini, ditambahin nutrisi lewat B komplek untuk multivitaminnya. Untuk multivitaminnya pakai B kompleks, ada mineral dan kunir bubuk. Dan memang untuk hasilnya itu selalu memuaskan menurut saya sobat BST. Dari 3 indukan selalu beranak jantan dan anakannya itu prospek bisa besar dan harga jualnya juga relatif tinggi dari pengalaman Mas Alvin ini. Kalau biasanya untuk penjualan pedet itu di usia berapa mas? Kalau penjualan nggak tentu mas, kadang mulai keluh, sapi mulai keluh itu bisa keluar, kadang ya nunggu sampai besar, nunggu puelan, nggak tentu kalau penjualan. Nggak tentu. Nggak tentu. Biasanya itu misal untuk perawatan indukan beranak berapa kali baru dijual, apa nunggu gimana dulu untuk penggantian indukan? Kalau anaknya masih gimana ya mas, kalau anaknya itu masih bagus dan organ-organnya masih bagus, masih ditahan mas. Masih ditahan mas ya? Masih ditahan. Kalau terus kalau udah kadang kan waktu akhir kan ada tuh mas. Oh iya. Kalau udah kita kawinkan udah nggak jadi, terus kelihatan sapi udah tua, ya udah kita gemukkan, kita jual kalau indukan. Jadi seperti itu untuk proses apa itu sirkulasi dari apa perawatan sapi, dari pemilihan bibit, penjualan pedet atau hasil breeding dan lain sebagainya sobat BST. Dari pengalaman Mas Alvin itu untuk indukan sapi yang beranak jantan itu apa ada ciri-cirinya mas? Apa ya sama saja semuanya? Kan di video YouTube itu ada yang jelaskan bahwa untuk sapi yang sedang bunting anak jantan itu ciri-cirinya seperti ini. Kalau bagi saya nggak ada mas. Logikanya gini, makhluk hidupnya kan di dalam perut. Iya. Kita nggak bisa mengetahui apakah pedetnya itu jantan ataupun betina. Terus kalau ciri-ciri jantan dan betina itu kayaknya nggak ada mas, kalau dari saya. Oh nggak ada mas ya? Ya, nggak ada. Nih. Untuk hasil-hasil pedetannya ini, dan di sini juga tadi ada Belgian Cross, dan di sana untuk pedetan 2 bulan limosin atau Simmental Cross buat PST. Nah, ini yang 2 bulan ini mas. Oh ini, oh iya deh, yang ini yang 2 bulan, yang 2 bulan ini 2 bulan limosin atau Simmental Cross lah ini. Ini ada Belgian Cross, dan untuk di sebelah sana tadi ada yang limosin usianya masih 1 bulanan. Dari pengalaman Mas Alvin sendiri, apakah pernah mengalami IB berulang kali bahkan sampai 3 kali lebih mas? Sering mas. Sering ya mas ya? Sering. Jadi untuk mengatasi IB berulang kali itu apa mungkin dari antisipasi atau langkah selanjutnya agar bisa bunting lah istilahnya? Dikasih obat cacing dulu mas. Nah setelah itu kasih antibiotik. Nah itu tadi manfaat kunir tadi untuk antibiotik. Oh, kunirnya sebagai antibiotik ya. Setelah itu kita obat cacing dan obat cacing. Yang lain mungkin mas, apakah ada? Nggak ada mas, yang lain nggak ada, cuman itu mas. Pernah pakai suntik perangsang nggak mas? Suntik gertak birahi itu? Belum pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah belum pernah ya mas. Karena saya sendiri itu pengalaman saya, sapi darah saya berumur 2 tahun dulu, untuk birahinya itu nggak terlihat, bahkan nggak menunjukkan tanda birahi. Setelah itu saya lakukan suntik perangsang atau gertak birahi, dan alhamdulillah
bisa birahi mas. Contohnya ini mas, yang ini, yang ujung ini empat kali IB belum jadi dulu pernah. 4 kali B belum jadi. Yang ujung ini, Ya. 4 kali IB belum jadi, terus ya alhamdulillah tak kasih kunir sama mineral rutin. Jadi intinya untuk perawatannya itu untuk apa istilahnya merangsang, karena ketika metabolisme dari sapi itu bagus dan tentunya untuk reproduksinya juga akan bagus Sobat PST. Yang penting pencernaan itu sehat, insya Allah cepat birahi kok mas. Oh, penting untuk pencernaan mas ya. Semua makhluk hidup apa itu kuncinya kan di pencernaan. Ya, ini saya juga masih bertanya-tanya dan perlu referensi mungkin, dan nanti bisa Mas Alvin jelaskan terkait indukan yang bagus itu menurut perspektif atau pandangan Mas Alvin itu yang gimana Mas? Maksudnya bagus dari mana mas? Bagus mungkin gampang, ketika di IB itu gampang, perawatannya mudah, untuk cetakan anakannya juga bagus-bagus. Kalau saya itu biasanya saya melihat dari posturnya mas, posturnya panjang, terus gimana ya mas kalau jelasin, nggak harus yang istimewa gitu loh. Oh, enggak istimewa. Nggak harus istimewa. Kalau masalah campuran tinggi relatif mas itu, Jadi sesuai apa itu, yang penting panjang kalau saya. yang penting panjang untuk pemilihan indukan seperti itu Sobat PST. Jadi ini untuk indukan-indukan yang ada di kandang ini Sobat PST, tadi bisa dijadikan referensi tentunya untuk kita semua ketika kita melakukan breeding sapi. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita lakukan. Kita perlu paham betul mengenai karakteristik indukan kita agar ketika kita melakukan breeding sapi ini mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Jadi seperti itu nggih Mas Alvin? Oke mas. Ya, terima kasih Mas Alvin. Mungkin untuk video kali ini, nanti jika ada dari teman-teman atau Sobat PST ada yang request lagi untuk dibuatkan video di kandang ini, tinggal request saja atau komen saja di videonya. Terima kasih untuk Sobat PST yang sudah menonton video kali ini. Semoga bisa membantu dan mengedukasi. Kita lanjut part selanjutnya. Semoga berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.